Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing para siswa. Bertemu lagi dengan Ustazah Aulia, guru mata pelajaran bahasa Jawa. Sebelum Ustazah menjelaskan materi pertama, Ustazah akan memberitahu dulu untuk pelajaran bahasa Jawa, bukunya cukup satu, buku tulisnya. Kemudian disampul warna putih. Dan jangan lupa dilapisi dengan sampul bening atau sampul yang plastik itu. Paham? Kemudian jangan lupa diberi nama, nomor absen, sama kelas. Setelah itu nanti setiap ustazah menjelaskan materi, amal solehnya untuk dicatat karena di buku paket itu tidak semua materi tersampaikan di situ. Oke? Langsung saja untuk materi bab 1, yaitu teks narasi tentang peristiwa atau kejadian. Ini sudah ustazah singgung di pertemuan kemarin. Jadi untuk penjelasannya atau materinya apa saja akan kita bahas di pertemuan kali ini. Sebelumnya ustazah akan menjelaskan atau menyampaikan tentang kompetensi dasar, yaitu memahami dan meringkas isi teks narasi tentang peristiwa atau kejadian dalam ragam kromo. Tujuan pembelajaran ini diharapkan siswa dapat memahami, menyampaikan nilai positif, dan menanggapi isi teks dari teks dengaran narasi tentang peristiwa, serta menulis ringkasan bacaan tersebut. Jadi, untuk tujuan pembelajaran dari teks narasi ini, siswa dapat memahami dan menyampaikan nilai positif, serta menanggapi isi teks yang ada atau teks yang diberikan oleh ustazah. Langsung saja, yang pertama, jenis karangan utawa gancaran. Jenis karangan di sini dibagi menjadi 5. Yang pertama, gancaran narasi, gancaran deskripsi, gancaran argumentasi, gancaran eksposisi, dan gancaran persuasi. Oke, untuk penjelasannya, yang pertama, gancaran narasi. Gancaran narasi yaiku karangan kang isine nyeritakake samubarang kanthi runtut manut urutan wektu. Jadi, karangan narasi adalah karangan yang menceritakan tentang sesuatu dengan cara runtut sesuai dengan waktu. Tulodone atau contohnya yaitu cerkak, cerbong atau cerita bersambung, novel, dongeng, utawa cerita pengalaman pribadi. Jadi, jika kalian mempunyai cerita masa kecil, atau cerita kalian waktu liburan, itu termasuk dalam gancaran narasi. Kemudian yang kedua, gancaran deskripsi. Gancaran deskripsi yaitu karangan kang isine menehi gambaran kahanan samubarang apa wae. Kalau tadi gancaran narasi itu menceritakan, kalau gancaran deskripsi itu adalah menggambarkan kahanan atau situasi dan kondisi yang ada di sekitarmu. Untuk contohnya yaitu nyeritakake kahanan ana ing omah. Nah, di rumahmu itu ada apa aja? Bisa diceritakan di rumah saya dalam bahasa Jawa ya. Belajar sedikit demi sedikit dengan bahasa Jawa. Ing omahku kuwi ana latar kang jembar. Terus aku duwe peliharaan yaitu kucing. Nah, itu adalah gancaran deskripsi, menggambarkan suasana yang ada di rumah. Kemudian sebentar, maaf. Kemudian nyeritakake gambaran sing ana ing sakiwa tengene. Jadi paham ya untuk perbedaan narasi dengan deskripsi. Sekali lagi, kalau narasi itu menceritakan sesuatu dengan runtut sesuai dengan waktu. Kalau gancaran deskripsi itu
menggambarkan sesuatu. Kemudian yang ketiga, gancaran argumentasi. Gancaran argumentasi yaiku karangan kang ngandharake sawijining pendapat, gagasan, ide ngenani bab apa wae kanthi alasan utawa bukti sing kuat supaya sing padha maca percaya marang panemune penulise mau. Jadi untuk argumentasi ini biasanya dijumpai dalam musyawarah, kalian mempunyai pendapat atau ide, kemudian disampaikan dalam forum musyawarah tersebut, dan yang pendengarnya itu memahami apa yang pendapat kalian tadi. Jadi itu argumentasi itu sifatnya menyampaikan. Nah, menyampaikan Anda menyampaikan kalian mempunyai pendapat, unek-unek itu termasuk ke dalam argumentasi. Kemudian gancaran eksposisi. Gancaran eksposisi yaiku karangan kang isine menehi katrangan salah sawijining topik utawa masalah kanggo menehi informasi utawa kabar marang wong kang padha maca. Jadi, bisa dilihat gambaran eksposisi adalah karangan yang isinya memberikan keterangan salah satu topik atau masalah untuk memberi informasi atau kabar kepada orang yang membaca. Lanjut, ingkang pungkasan atau yang terakhir adalah gancaran persuasi. Gancaran persuasi yaiku karangan kang isine nduweni ancas utawa tujuan, ancas itu tujuan nggih, menehi pangribawa utawa pangajak atau pengaruh marang wong kang padha maca supaya gelem melu marang apa kang dikarepke pengarang. Jadi, karangan persuasi adalah karangan yang isinya mempunyai tujuan memberi pengaruh atau pengajak kepada orang yang membaca supaya mau dengan apa yang diharapkan dari pembaca. Jadi, sifatnya ini karena pengajak, ini contohnya bisa dilihat di seperti iklan. Nah, iklan itu kan sifatnya mengajak atau mempengaruhi yang melihat. Itu bisa juga dilihat di baliho, iklan-iklan yang ada di baliho yang ada di jalan-jalan. Itu termasuk ke dalam gancaran persuasi karena sifatnya mempengaruhi atau mengajak. Oke, lanjut perangan narasi. Nah, narasi itu dibagi menjadi berapa? Narasi itu dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama narasi ekspositoris dan narasi sugestif. Apa tuh itu narasi ekspositoris dan narasi sugestif? Ayo, penjelasannya akan Ustazah sampaikan di slide berikutnya. Oke, untuk narasi ekspositoris yaiku narasi kang isine arupa karangan kang sifate nyata. Jadi, narasi ekspositoris itu adalah narasi yang isinya berupa karangan yang sifatnya itu nyata. Jadi benar-benar terjadi, bukan hayalan atau karangan. Untuk titikane utawa ciri-cirinya, yang pertama, jembarake wawasan utawa pangerten. Yang kedua, beberake katerangan bab prastawa, menceritakan tentang keterangan bab peristiwa. Ingkang katelu ada dasar nalar supaya pada sarujuk, berdasarkan nalar supaya semuanya itu setuju. Yang keempat, basa informatif. Nah, untuk tuladhane utawa contohnya itu biasanya ada di biografi, autobiografi, dan kisah pengalaman pribadi. Jadi, karena kisah pengalaman pribadi, jadi itu pasti sifatnya nyata, bukan hayalan, jadi itu termasuk ke dalam narasi ekspositoris. Kemudian yang kedua adalah narasi sugestif. Apa itu narasi sugestif? Narasi sugestif yaiku narasi kang isine arupa karangan kang sifate fiksi utawa khayalan. Jadi ini adalah khayalan, bisa dikatakan sifatnya itu tidak nyata. Kalau tadi ekspositoris itu adalah sifatnya nyata, kalau sugestif ini adalah khayalan atau fiksi. Untuk ciri-cirinya, yang pertama, beberake makna kang sinandi.
2. Nguripake pangangen-angen utawa imajinasi. 3. Nalar mung kanggo nggayuh makna. 4. Basa figuratif. Untuk contohnya, bisa dilihat atau bisa dijumpai di novel, cerita, dongeng, roman, hikayat. Karena tadi narasi ekspositoris itu adalah sifatnya nyata, jadi contohnya seperti biografi, autobiografi, dan pengalaman pribadi. Sedangkan narasi sugestif karena sifatnya khayalan atau fiksi, tuladhane yaitu novel, cerita, dongeng, roman, hikayat. Untuk penjelasan materi dari jenis gancaran tadi ada 5, kemudian jenis narasi ada 2. Insya Allah sudah jelas nggih. Jangan lupa tetap dicatat karena ini di buku paket tidak ada, jadi bisa menjadi materi tambahan. Oke, lanjut. Terap-terapane nulis narasi. Nah, untuk kalian sebelum menulis narasi, apa toh yang harus diperhatikan? Yang pertama adalah menentukan tema karangan, kemudian menentukan tujuan karangan. Yang ketiga, mengumpulkan bahan-bahan karangan. Yang keempat, menata rantamaning itu adalah kerangka karangan. Kemudian mengembangkan kerangka karangan. Nah, jadi sebelum kalian menulis narasi, ini adalah step by step dalam menulis narasi. Kemudian, unsur intrinsik yang ada di narasi itu apa saja? Yang pertama, tema. Tema inggih menika gagasan pokok adhedhasar cerita. Jadi tema itu adalah gagasan pokok dalam suatu cerita. Kemudian alur. Alur adalah rantamaning cerita yang kedapuk kanthi logis. Jadi alur itu adalah urutan dari cerita. Alur dibagi menjadi 3, yaitu alur maju, alur mundur, lan alur campuran. Latar atau setting inggih menika panganggenan, wekdal utawa suasana kadadosipun prastawa ing salebeting cariyos. Jadi latar itu adalah tempat, waktu, dan suasana kejadian itu terjadi. Nah, jadi latar itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, latar panggonan, latar waktu, lan latar swasana. Kemudian paraga. Paraga yaiku purusa ingkang nglakokake cerita. Jadi paraga itu adalah tokoh dalam suatu cerita. Paraga dibagi menjadi 2, yaitu paraga utama lan paraga tambahan. Yang kelima adalah sudut pandang. Sudut pandang adalah posisi pencipta di dalam suatu cerita. Jadi sudut pandang ini mengikuti alur dari pencipta atau pengarang tersebut. Kemudian yang terakhir atau ingkang pungkasan yaiku amanat. Amanat adalah pitutur utawa pesan dari penulis yang akan disampaikan kepada pembaca. Jadi biasanya nanti kalau ada tugas jelaskan unsur intrinsik yang ada di dalam cerita bla bla bla, kalian harus menyebutkan temanya apa, alurnya apa, kemudian latarnya bagaimana, terus paraga atau tokohnya itu paraga utamanya siapa, paraga tambahannya siapa, beserta sifatnya. Kemudian sudut pandangnya itu adalah sudut pandang orang pertama atau kedua, kemudian amanat yang bisa dipetik atau pesan moral yang bisa dipetik dalam cerita tersebut apa.
Jadi paham nggih, untuk unsur intrinsik itu ada 6. Oke, untuk kali ini tugasnya yaitu membuat cerita narasi babakan peristiwa yang ada di sekitarmu. Jadi, anak-anak membuat narasi, cerita narasi itu bisa berupa cerita pengalaman pribadi atau bisa cerita yang ada di sekitarmu, menceritakan temanmu atau bagaimana itu. Kalian bebas membuat cerita narasi yang kalian bisa. Kemudian ketentuannya adalah bentuk paragraf terdiri dari 5 paragraf. Satu paragraf terdiri dari 5 kalimat. Jadi satu paragraf itu terdiri dari 5 kalimat. Maksudnya itu 5 titik. Jadi setelah paragraf 1 ke paragraf kedua, jangan lupa awal dari paragraf itu dengan menggunakan huruf kapital dan harus menjorok, dan kemudian paragraf kedua nanti juga seperti itu, harus menjorok sampai 5 paragraf. Kemudian jangan lupa menggunakan bahasa Jawa. Kalau kalian bisa menggunakan bahasa Jawa kromo, malah lebih bagus. Tetapi kalau kalian yang dari luar Jawa yang belum bisa bahasa Jawa, bisa menggunakan bahasa Jawa ngoko alus. Jangan menggunakan bahasa Jawa yang kasar, paham? Untuk tugasnya ini, nanti ditulis di buku tugas kalian setelah kalian menulis materi atau membuat catatan materi yang telah Ustazah sampaikan tadi. Kemudian tugasnya ini disimpan dulu. Jangan lupa minta tanda tangan kepada orang tua sebagai bukti kalau kalian sudah mengerjakan tugas. Nah, nanti tugasnya itu difoto, kemudian dikirim ke Google Form yang sudah disediakan. Paham nggih? Jadi tugasnya ini adalah tugas pertama kalian, membuat cerita narasi 5 paragraf dengan bahasa ngoko alus, kemudian nanti difoto dan dikirim ke Google Form yang sudah disediakan. Oke, untuk pertemuan kali ini Ustazah serasa cukup. Pesan Ustazah, jangan pernah mengucap atau berbicara saya tidak bisa sebelum kalian mencoba, dan jangan mudah menyerah setiap menjumpai masalah. Atas perhatiannya, Ustazah syukuri. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.